Selamat pagi anak bapak, salam sehat untuk kita semua, dan selamat tahun baru juga untuk kita semua. Jumpa lagi dengan bapak di pelajaran kewarganegaraan untuk kelas 7. Nah, kali ini kita akan bertemu di semester kedua. Kita akan mempelajari bab 4 dengan judul keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang sering disingkat dengan istilah SARA dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk mempelajari keberagaman suku, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka kita akan mempelajari hal-hal berikut. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah makna keberagaman. Keberagaman itu berasal dari kata ragam, yang dimana berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam berarti sikap, tingkah laku, cara, bisa juga macam, jenis, bisa juga musik, lagu atau langgam, warna, corak, laras, atau juga sering disebut tata bahasa. Nah, itulah makna keberagaman menurut bahasa Indonesia. Keberagaman di sini memiliki makna sebagai suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, bangsa, dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan, serta situasi ekonomi. Nah, jadi kondisi yang beragam inilah yang disebut dengan istilah keragaman. Inilah yang akan kita pelajari. Keberagaman sering disamakan artinya juga dengan istilah-istilah di bawah ini. Plural, majemuk, heterogen, multikultural. Nah, Bapak yakin anak Bapak juga pasti sering atau pernah mendengar istilah-istilah ini. Nah, istilah ini sering disamakan artinya dengan kata keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, budaya, dan itu semua disebut masyarakat yang majemuk. Nah, keragaman dalam masyarakat adalah sebuah keadaan yang menunjukkan perbedaan yang cukup banyak macam atau jenisnya dalam masyarakat. Nah, itulah disebut dengan keragaman. Nah, sekarang kita akan masuk ke faktor-faktor penyebab keberagaman. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Nah, ini pasti Bapak yakin anak Bapak sudah tahu ya. Indonesia itu berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Berantara di dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, itu menyebabkan Indonesia itu berada di letak yang strategis menjadi jalur perdagangan internasional, sehingga akan mempengaruhi keberagaman yang ada di Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Nah, negara Indonesia itu negara yang berbentuk pulau-pulau, dan sebagian pulau-pulau tersebut terpencil dan bahkan sulit untuk dijangkau. Hal tersebut membuat perbedaan adat istiadat, budaya, agama antara satu pulau dengan pulau yang lain. Nah, jadi kondisi negara kepulauan kita juga menyebabkan terjadinya keberagaman. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Ini kondisi alam ini contohnya apa buat? Antara pegunungan, perkotaan, dan juga pesisir pantai. Nah, hal tersebut akan membuat perbedaan budaya, kebutuhan, sehingga masyarakat itu jadi beragam dari adat istiadatnya, makanan pokoknya, kebiasaannya. Nah, hal tersebut juga menyebabkan keberagaman. Nah, sebagai contoh Pak, misalnya kita buat contohnya bagian Indonesia Timur. Nah, contohnya Papua. Kondisi alam di sana memungkinkan mereka itu untuk bersawah sangat susah, atau menanam padi itu sangat susah, sehingga mereka itu, kalau kita lihat, mereka mengkonsumsi makanan pokok itu dari jagung ataupun sagu. Nah, sehingga budaya mereka atau misalnya makanan khas mereka itu berbeda dengan kita yang ada di Indonesia bagian barat. Contohnya Sumatera dan Jawa misalnya,
Itu makanan pokoknya adalah beras, karena wilayahnya cocok untuk bersawah, menghasilkan padi. Selanjutnya, keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, ini tadi yang Bapak bilang, komunikasi ataupun alat transportasi juga akan mempengaruhi keberagaman. Nah, kalau dulu misalnya sulitnya alat transportasi menyebabkan suatu daerah itu menjadi terkunci, ataupun misalnya dia itu tidak mendapatkan informasi apa-apa, sehingga keadaan wilayahnya itu seperti itu saja terus-menerus, tidak ada perubahan yang diakibatkan adanya transportasi. Berbeda dengan daerah yang transportasinya sangat maju, bahkan masyarakat luar negeri bisa masuk ke daerahnya dan hal tersebut mempengaruhi budayanya. Nah, di situ akan terjadi keberagaman antara satu daerah yang maju transportasinya dengan daerah yang terkurung karena tidak ada transportasinya. Komunikasi juga sama. Nah, sekarang juga di Indonesia masih banyak daerah-daerah yang belum mendapatkan sinyal sehingga tidak bisa mengakses internet. Bahkan ada daerah yang tidak punya listrik sama sekali. Otomatis daerah-daerah tersebut akan tertinggal dengan daerah-daerah yang sudah maju, yang sudah punya listrik, punya jaringan, sinyal. Nah, sehingga menyebabkan ada perbedaan budaya antara daerah yang tidak bisa memiliki alat komunikasi dengan daerah yang sudah punya alat komunikasi. Contohnya kita di Medan, masyarakat Medan itu pasti sudah terpengaruh oleh budaya luar. Nah, banyak kita lihat anak-anak juga kadang gayanya sudah seperti gadis-gadis Korea ya. Itu pengaruh dari perkembangan alat komunikasi seperti TV, internet, handphone, dan sebagainya. Yang kelima, faktor penyebab keberagaman itu adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ada beberapa masyarakat yang mudah menerima masyarakat lain dan juga mengadopsi budaya-budaya dari masyarakat lain. Tetapi ada juga masyarakat yang tertutup terhadap perubahan. Contoh kita buat misalnya di Jambi itu masih ada namanya suku anak dalam. Mereka itu tidak terpengaruh, tidak mau menerima perubahan, bahwa masyarakat itu harus beradab atau misalnya punya tempat tinggal, memakai pakaian yang layak, memperoleh pendidikan. Nah, mereka itu suku anak dalam itu tidak mampu dengan perubahan. Mereka itu masih hidup dengan cara nomaden, berpindah-pindah tempat. Hari ini di kebun ini, pindah ke kebun sana, ke hutan sana. Nah, rumah mereka juga tidak menentu, mereka berpindah-pindah. Itu contoh masyarakat ataupun suku tadi yang tidak mampu menerima perubahan. Inilah kelima faktor yang menyebabkan terjadinya keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam keragaman. Ada 3 macam istilah yang digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang majemuk atau masyarakat yang beragam, terdiri atas ras, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda. Nah, jadi keberagaman ras, agama, bahasa, dan budaya ini sering disebut dengan masyarakat plural, masyarakat heterogen, masyarakat multikultural. Nah, ini biasanya dinamakan terhadap masyarakat yang beragam. Nah, mereka dinamai dengan ketiga istilah ini. Nah, kita masuk. Pluralitas yakni mengandaikan adanya hal-hal yang lebih dari satu. Nah, pluralitas itu mengatakan bahwa masyarakat itu lebih dari satu macam. Mungkin kalau dari rasnya lebih dari satu macam, agamanya lebih dari satu macam, bahasanya. Itu dia menurut pluralitas. Baru heterogen, yakni menunjukkan bahwa keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda, bermacam-macam, dan bahkan tidak dapat disamakan. Itu menurut konsep heterogen. Jadi masyarakat heterogen itu mengakui bahwa kita itu bermacam-macam dan tidak dapat disamakan. Yang ketiga, multikultural, yaitu inti dari multikulturalisme ialah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa maupun agama. Multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu, mereka ialah sama di ruang publik, menekankan pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan. Jadi, multikultural itu menekankan bahwa kita beragam dan harus kita terima perbedaan itu
tanpa memperdulikan suku, agama, ras, dan golongan. Kita harus menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, jadi kalau dari istilah-istilah ini, istilah yang paling bagus atau paling indah untuk digunakan yaitu istilah multikultural. Manfaat positif dari keberagaman. Nah, ternyata keberagaman itu ada manfaatnya. Nah, coba anak-anak Bapak bayangkan, lihat jarinya masing-masing. Coba lihat jarinya. Iya. Nah, coba kalau bayangkan jari-jari kita ini sama semua. Misalnya jempol semua. Mungkin kita akan susah makan ataupun melakukan beberapa hal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau mungkin bayangkan jika muka kita atau wajah kita ini semua sama, muka anak Bapak itu sama seperti Bapak semua muka kita sama, jadi akan sangat sulit ya membedakan kita. Ternyata keberagaman itu bermanfaat. Nah, kita lihat ya manfaatnya. 1. Keberagaman menjadikan sebuah negara kaya. Nah, Indonesia itu menjadi salah satu negara yang paling kaya akan keberagaman dari suku, bahasa, agama. Itu menjadikan salah satu kekayaan, menjadi salah satu objek wisata yang dapat memancing ataupun menarik minat wisatawan untuk datang ke negara kita. Yang kedua, keragaman budaya bisa menjadi sumber devisa, seperti yang Bapak terangkan barusan. Yang ketiga, keberagaman menjadi salah satu identitas bangsa yang membedakan kita dari bangsa lain di dunia. Nah, itu betul sekali, karena keberagaman yang kita miliki itu menjadi identitas kita. Contohnya muka kita kan kadang ada orang yang punya tai lalat di sini, entah di mana, itu menjadi identitasnya. Karena sering tanya orang, yang mana si A? Nah, si A itu contohnya kita jelaskan, dia punya tai lalat di dekat mulutnya, di bawah bibirnya misalnya. Itu menjadi identitas bagi dia. Atau misalnya identitas lain contohnya, nah, yang mana kita namakan si A? Si A itu adalah yang berasal dari suku ini di kelas kita. Nah, itu contoh ya. Menjadi identitas bagi kita dengan adanya keberagaman. Yang keempat, keberagaman menjadikan interaksi dalam masyarakat berjalan dinamis. Nah, dengan adanya keberagaman tadi, itu menyebabkan masyarakat menjadi dinamis. Contohnya dari jenis makanan. Nah, buat kalau kita suku Batak, makanan utama yang terkenal misalnya lapet. Nah, tapi misalnya dari Palembang ada namanya empek-empek, misalnya ada lagi namanya lontong dari Jawa, ada lagi papeda dari Papua. Nah, itu contoh makanan-makanan tadi yang bermacam-macam dan bisa kita nikmati dan menyebabkan kita itu kaya akan hal-hal tersebut. Jadi berjalan dinamis. Nah, ada masyarakat yang di gunung menjadi pekerjaannya bertani, berkebun. Nah, ada juga yang di pesisir menjadi nelayan. Sehingga bisa tukar, saling melengkapi antara penghasilan dari masyarakat yang berbeda tadi. Menyebabkan kita berinteraksi secara dinamis untuk mencukupi kebutuhan kita. Keberagaman menjadikan hidup sebuah bangsa jauh lebih warna apabila dibarengi dengan toleransi. Nah, artinya toleransi itu saling menghargai. Nah, keberagaman itu memang sangat penting jika kita mampu saling menghargai, saling mendukung agar keberagaman tadi tidak hilang, bahkan menjadi kekuatan bagi masyarakat Indonesia. Yang keenam, keragaman menjadikan sebuah bangsa jauh lebih maju sebab kreativitas dan inovasi lahir berkembang lebih baik dalam masyarakat yang majemuk. Nah, ini betul sekali juga. Dengan adanya keberagaman ini menyebabkan kita itu bisa saling melengkapi. Contoh kita buat obat-obatan. Nah, obat-obatan itu misalnya dari satu daerah ada yang diketahui oleh masyarakat mereka satu jenis tanaman tertentu bisa menjadi obat, sedangkan di daerah lain ada juga obat jenis lain dari tanaman tertentu. Nah, itu bisa menyebabkan kita kreatif untuk mengembangkan obatan-obatan tadi menjadi obat-obatan yang mempunyai khasiat yang bagus, yang dipakai untuk seluruh masyarakat Indonesia, bahkan untuk dunia. Nah, itu dia ya. Yang ketujuh, keberagaman menjadi kekuatan tersendiri sebab kekurangan kelompok yang satu bisa ditutupi dengan kelebihan kelompok yang lain
dan demikian sebaliknya. Nah, ini Bapak buatkan contohnya antara masyarakat yang ada di pegunungan dengan masyarakat yang ada di pesisir. Kalau di pegunungan hanya menghasilkan pertanian, perkebunan, beras misalnya, sedangkan di nelayan hanya menghasilkan ikan. Nah, dengan adanya saling melengkapi, nah makanya kita bisa makan setiap hari dengan adanya sayur, ikan, minyak goreng dan sebagainya, itu bisa saling melengkapi dengan adanya berbagai toleransi dan hubungan timbal balik, saling melengkapi antara kelompok masyarakat itu. Dengan adanya keberagaman tadi, itu akan melatih kita untuk bertenggang rasa dan bertoleransi. Dengan adanya banyaknya jenis-jenis masyarakat kita akan senantiasa lebih berpikir terbuka, mampu menerima perbedaan, dan tidak menganggap yang berbeda dengan kita itu menjadi hal yang aneh atau yang salah, tetapi kita menghargai. Nah, itu dengan adanya keberagaman yang kita lihat setiap hari di sekeliling kita. Nah, selain dampak positif, ternyata keberagaman itu juga punya dampak negatif. Nah, dampak negatif dari keberagaman, munculnya persaingan. Nah, persaingan ini kadang tidak sehat, itulah yang menjadi dampak negatif. Tetapi kalau persaingannya sehat, ingin memajukan perbedaan masing-masing, memiliki persaingan yang sehat, itu artinya dia tidak menjatuhkan atau tidak menjelekkan keberagaman yang ada di dalam masyarakatnya. Jadi orang yang berbeda dengan dia itu tidak dianggap aneh dan tidak dijelek-jelekkan. Nah, tetapi kalau kita menjelek-jelekkan, itulah namanya muncul persaingan yang negatif. Baru munculnya sikap negatif seperti egoisme kelompok atau golongan, fanatisme dan sebagainya. Ini contohnya misalnya dia hanya bergaul dengan orang yang satu suku dengan dia. Dia mau berteman dengan orang yang satu agama dengan dia, contohnya. Nah, itu merupakan dampak negatif. Nah, seperti itu tidak bagus, bukan itu yang diharapkan dari keberagamannya. Munculnya etnosentrisme. Etnosentrisme itu yang menganggap budayanya lah yang paling benar. Nah, jadi misalnya kita contohnya orang Batak, kita anggap budaya Batak itulah yang paling benar, sedangkan budaya orang lain itu salah. Adat kita yang paling benar, adat orang lain itu salah. Nah, itu juga contoh dampak negatif dari keberagaman. Nah, itu harus kita hindari. Dengan adanya keberagaman ini, kadang masyarakat mudah menjadi terpecah belah, diadu domba antara satu budaya atau satu adat dengan adat istiadat yang lain. Nah, kita harus menghindari perpecahannya. Yang kelima, sulit untuk mengupayakan persatuan dan kesatuan. Nah, itu memang hal yang sudah jadi tidak lagi rahasia umum, ataupun itu sudah menjadi pengetahuan umum bagi semua masyarakat. Semakin banyak orangnya, semakin susah untuk diatur ataupun untuk disatukan. Karena manusia itu selain sebagai makhluk sosial, juga sebagai makhluk individu, punya kepentingan dan keinginan masing-masing. Dengan adanya keberagaman bisa juga menjadi potensi munculnya perpecahan besar yang Bapak jelaskan tadi ya. Bisa juga dengan adanya keberagaman itu menyebabkan konflik dan kekerasan. Misalnya ada perang antar suku, perang antar agama. Nah, itu karena adanya keberagaman tadi ini harus kita hindari. Potensi munculnya pelanggaran atas hak kelompok lain makin besar. Nah, contohnya kita suku Batak kadang melarang suku lain untuk melakukan adat istiadatnya di daerah kita karena kita menganggap kita lebih bagus atau lebih baik dibandingkan suku mereka. Itu bisa terjadi pelanggarannya. Contohnya yang lain, konflik dan perpecahan karena keberagaman bisa mengganggu pembangunan nasional. Nah, ini sering kita lihat di televisi, misalnya ada perang antar suku. Di perang antar suku tadi menyebabkan rusaknya fasilitas-fasilitas nasional. Misalnya seperti tawuran lah contohnya kita buat ya. Itu kan keberagaman, mereka tawuran sehingga kadang mereka merusak fasilitas-fasilitas yang dibuat oleh pemerintah. Nah, merugikan kita karena itu dibangun berdasarkan ataupun dibangun uangnya itu diambil dari kas negara, di mana kas negara itu bersumber dari pajak-pajak yang kita bayarkan setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya kepada negara. Nah, jadi
itu juga berdampak negatif dan merugikan bagi masyarakat kita. Kelompok yang rasis dan radikal mudah muncul. Rasis itu artinya dia sering menjelekkan orang yang tidak berbeda ras atau berbeda suku dengan dirinya. Nah, itu dampak negatif keberagaman. Radikal itu dia itu menggunakan cara-cara kekerasan untuk menghalangi ataupun menghancurkan orang yang dianggapnya berbeda dengan dirinya ataupun bertentangan dengan paham yang dimilikinya. Ini harus kita hindari ya. Masyarakat yang majemuk atau beragam cenderung lebih sulit diatur, ini yang akan jelaskan tadi. Nah, itulah pelajaran kita untuk kali ini tentang keberagaman tadi. Bapak harap anak-anak Bapak bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, nanti silahkan langsung di WA langsung kepada Bapak ya. Nah, untuk pertemuan kali ini juga merupakan pertemuan terakhir kita, karena Bapak setelah ini akan pindah tugas ke sekolah yang lain. Nanti mungkin akan masuk Bapak guru yang baru. Nah, ini tugas terakhir yang Bapak berikan. Bapak berharap anak-anak Bapak kerjakan semua nanti di kertas double folio. Nah, di kertas double folio itu dibuat keterangannya tugas pertama PKN, nama kelas, jangan lupa ya. Nah, tugasnya hanya Bapak buat 3. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan keberagaman? Yang kedua, tuliskanlah faktor-faktor penyebab keberagaman. Yang ketiga, tuliskanlah 5 manfaat positif keberagaman dan 5 dampak negatif keberagaman. Ini yang Bapak baru jelaskan. Nanti anak-anak Bapak kerjakan di kertas double folio, buat di situ nama kelas dan juga itu tugas PKN yang pertama. Nanti supaya mudah Bapak untuk mengoreksinya ya. Ini dikumpulkan minggu depan. Nah, silakan anak Bapak kerjakan semua. Kerjakan dengan baik agar nilainya lebih bagus. Oke, terima kasih atas perhatian anak-anak Bapak semuanya. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.